baik dari sisi sejarahnya, dari sisi nasab dan lain sebagainya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Kiai Marzuki Mustamar bertobat, kembali kepada para Khabib dan meninggalkan Kiai Madudin Usman. Hoax itu ya, tolong disebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Beredar video dengan judul Kiai Marzuki Mustamar bertobat meninggalkan Kiai Madudin Usman. Saya juga dikirimi oleh teman video YouTube, judulnya begitu. Akhirnya bertobat Kiai Marzuki Mustamar tinggalkan Kiai Madudin Usman Banten. Nah, setelah saya buka videonya, ternyata itu video lama. Video lamanya Kiai Marzuki Mustamar pada saat Kiai Marzuki Mustamar itu membaiat para santri-santrinya untuk ikut senantiasa bersama Kiai NU juga habaib. Juga ada video lama ketika Kiai Marzuki Mustamar mendoakan Habib Lutfi Yahya Pekalongan. Itu video lama, Mas. Tidak benar, hoax. Ya, sekali lagi video itu hoax. Kiai Marzuki Mustamar sampai hari ini saya pantau, saya cross check masih lurus bersama perjuangan kita bersama Kiai Madudin Usman untuk meluruskan hal-hal yang tidak lurus terkait para habaib, baik dari sisi sejarahnya, dari sisi nasab dan lain sebagainya. Jadi tidak benar kalau dikatakan Kiai Marzuki Mustamar bertobat, kembali kepada para Khabib dan meninggalkan Kiai Madudin Usman. Hoax itu ya, tolong disebarkan video ini. Itu adalah ulah jongos-jongosnya Yahudi Yaman itu yang bikin video begitu. Sekali lagi itu ulah jongosnya Yahudi Yaman, karena sudah kehilangan akal bagaimana caranya membela junjungannya, bagaimana caranya menyelamatkan junjungannya para Yahudi Yaman itu. Kemudian mencari, memasang-masang, menyambung-nyambungkan, mengangkat lagi video-video lama dulu dengan para Habib. Semuanya lah. Ada yang Pak Prabowo ketika dengan Habib, ada Kiai Said dengan para Habib, Kiai Marzuki Mustamar dan seluruhnya. Dibunyikan bahwa itu seolah peristiwa hari ini. Kucluk. Ngop mengos, jongos lengop kowe. Tampiling kisan gak ngene. Akui kenyataan. Kalau nggak bisa menjawab secara logika ilmiah, baik dari aspek manapun, ya sudah, lempar handuk putih saja daripada malu gitu. Bikin malu saja. Hari ini jejak digital itu sangat mudah, Mas. Sangat mudah untuk men-tracking, mendeteksi apakah itu video lama apa video baru. Sangat mudah, koplok. Bocah koploknya kok diterus-terus nabai. Bisa ngomong orang parpor tok kucluk. Ngomong sih apa? Ya kalau dulu tidak hanya Kiai Marzuki Mustamar, semua Kiai NU termasuk saya kader NU di Banyumas juga menghormati sama para Khabib, termasuk Habib Lutfi Pekalongan. Saya menghormati. Tetapi setelah semuanya terbongkar seperti ini, itu tentu berbeda sikapnya lah. Ketika orang dulu sebelum ketahuan belangnya, misalkan kasus lain, dikenal sebagai orang yang sangat alim, dermawan dan sebagainya, lotah, dengan tetangga bagus, semua tetangga pasti menghormati, memuliakan, senang. Tetapi ketika terbongkar, ternyata di bandar narkoba atau perampok, apa masih bersikap sama? Ya tentu berbeda lah, ya tentu tidak. Setelah ketahuan, asem kurang ajar kamu ya, ternyata kamu duit yang digunakan untuk nyumbang, dibagi-bagi ke tetangga ini duit rampokan ya, bangsat ya, kan masih begitu. Pakai logikanya lah, ya semua Kiai NU. Termasuk Gus Abbas, Kiai Mat, semuanya Gus Fuad Player, semuanya dulu yang mungkin pecinta Habib, karena tahunya adalah
mereka itu dulu para kafir adalah dzurriyyah Rasul sebagaimana pengakuannya, klaimnya itu. Tapi setelah terbongkar ya akhirnya brengsek kan begitu, keluar kurang ajar, tobol jebule kemana ya. Cucu Yahudi kok ngaku cucu Nabi. Kan seperti itu. Kalau sudah terbongkar begini kok masih nyembah-nyembah, nyumin tangan kakinya Habib, ya jangan buta lengop. Wong lengop berarti akal pikiran berarti nggo. Kita dianugerahi akal dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa untuk dipakai. Dipakai, ada informasi begini, oh bener apa enggak ini? Jangan-jangan bener loh, saya salah berarti. Ngop, lengop. Jangan emosi, serampang rek sengawe. Ya, saya kan pernah menggambarkan ibarat sebuah desa di pelosok gunung sana yang tidak mengenal daging kambing karena mungkin di sana tidak pernah ada kambing tidak pernah hidup, misalnya, permisalan. Kemudian disuplai oleh seseorang dengan mengatakan itu daging kambing enak. Orang percaya bahwa itu daging kambing sehingga dinikmatin bertahun-tahun. Tetapi di kemudian hari terbongkar, ternyata itu bukan daging kambing tapi daging anjing misalkan. Sementara mereka semua agamanya Islam. Islam kan tidak boleh makan daging anjing. Kemudian ada orang memberitahu, mas, bu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, itu bukan daging kambing. Mohon maaf itu daging anjing, jangan dimakan, hentikan. Geger, desakan yang benar. Kalau orang yang punya akal kan harusnya membuktikan, dari mana kamu bilang bahwa itu bukan daging kambing? Apa alasannya kamu bilang itu daging anjing gitu? Diterangkan, ini buktinya ini faktanya ini. Kalau nggak percaya mari saya antarkan kepada penjualnya, kepada tempat sembelihannya. Sudah diberitahu sejelas itu dari berbagai macam sisi termasuk tentang daging kambing, teksturnya kayak apa, daging anjing teksturnya kayak apa. Kemudian kok masih tetap ngeyel, nggak mau tahu, ya nggak mau tahu. Berdosa kalian semua. Dia berdosa, kan sudah ada yang ngasih tahu bahwa itu daging anjing benar. Dia berdosa. Ya sebelum dikasih tahu bahwa itu daging anjing, ya nggak ada dosa, nggak masalah, kan taunya itu adalah daging kambing. Yang dosa yang ngasih tahu itu, yang mengklaim bahwa itu daging kambing itu yang berdosa. Paham? Masa harus jelaskan sedetail, serinci itu? Ya sama inilah, taunya dulu adalah mereka dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Semua orang Islam, khususnya warga NU, ya pasti menghormati karena turun-temurun berpuluh-puluh tahun dianggap sebagai turunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah dikasih tahu, dideteksi, diteliti dari berbagai aspek, ternyata emang kuat argumentasinya mereka bukan keturunan Nabi, ya sudah, selesai. Seandainya mereka kemudian, para kabib-kabib Yaman ini juga kemudian mengakui kesalahan, mengikuti informasi baru itu, tidak bisa membuktikan dirinya sebagai keturunan Nabi, kemudian minta maaf, legowo, mohon maaf berseluruh umat Islam di Indonesia, warga NU, dan mengakui bahwa kami ternyata bukan cucu Nabi, mohon maaf. Ya kita terima dengan baik, selesai. Ayo kita hidup berdampingan. Nggak ada bedanya antara turunan Arab, turunan Cina, turunan Landa, dan turunan yang lain di Nusantara ini. Kalau mau legowo mengakui kesalahan dan minta maaf. Loh, tapi boro-boro mengakui salah, boro-boro minta maaf, apalah. Dadra, kurang ajar malah ngomong katanya yang tidak percaya mereka turunan Nabi, katanya kafir dan lain sebagainya. Nganjang-nganjingkan dan lain sebagainya, ya di berongkolan itu siji wong iki mbok. Kok mau diguyub rukuni bagaimana? Oh, tak gitu siji lah gelem. Guyub rukun karo ula. Welut karo rukun karo ula ya sing seneng ya ulane. Nek wulute gelem guyub rukun karo ulane ya jenenge wulut kucluk. Paham? Ayam karo garangan. Kemudian dinasihati, ayo rukun, jangan bertarung, gitu loh. Ya ayam karo garangan yang tarung, mbok. Ya sing seneng garangannya. Garangan kan guyub karo ayam ya.
Diteruan garangane ya seneng mangan gratisan orang golet dari temel ayam 10 rong dina bae entek. Ayam lengop anggar gelem rukun karo garangan. Wedhus karo macan kon guyub rukun sekandang. Dus can macan kayak bareng ngono ya sing guyub rukun aja pada tukaran. Ya macane ya nggih. Nggih setuju kula setuju nggih niku leres nggih. Mari kita ya hidup rukun lah, enggak usah saling menjelekkan, enggak usah saling menyalahkan. Ya, saya macan setuju. Mari wedhus kita hidup sekandang bareng. Macan ya seneng, ngono dhewe panganan gratis. Kencet dari gewal. Ya wedhus sih stres ya. Bareng karo wedhus ya. Kari balung tok suwe-suwe wedhus. Angger wedhus kok kon rukun karo macan gelem ya jenenge wedhus lengop. Butuh wedhus pinter, wedhus lengop, butuh wedhus seneng guyub rukun tapi wedhus lengop. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.